Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa suasana Natal termasuk dengan ibadah-ibadah yang kita jalani sudah kita lewati bersama dengan baik, dan kita terus melakukan bagian kita untuk menjadi pembawa berkat Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Bukankah pesan Natal mengantarkan kita kepada dorongan untuk menjadi saluran berkat bagi siapapun juga yang kita jumpai? Para gembala sudah meneladankannya, dan bahwa Maria dan Yusuf juga mengalami topangan dan kekuatan dari banyak orang. Nah, saudara-saudara, hari ini kita juga hendak merenungkan bagian dari firman Tuhan, di mana Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, dan kemudian dia mengutus orang untuk menghibur jemaat di sana. Kolose 4 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan sepelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ada dorongan yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka bisa memahami apa yang menjadi rancangan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, perkembangannya, dan segala sesuatu yang menyangkut dengan semuanya itu bisa menjadi berkat bagi jemaat di Kolose. Karena zaman itu belum musim media komunikasi yang secanggih zaman sekarang ini, maka berita-berita itu biasa dikirimkan melalui kurir, melalui perantara, melalui utusan. Dan dalam hal ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah mengirimkan Tikhikus untuk menyampaikan penghiburan bagi jemaat di Kolose terkait apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat menghargai Tikhikus sebagai rekan seperjalanannya, rekan sepelayanannya. Dia mengatakan Tikhikus itu sebagai saudara yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayanan dalam Tuhan. Hal ini menunjukkan sebuah kolegalitas yang baik yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada Tikhikus. Dia percaya siapa Tikhikus, mengasihi Tikhikus, dan meyakini bahwa Tikhikus juga adalah seorang hamba yang setia. Dia memiliki caranya sendiri untuk setia kepada Tuhan dan menjadi rekan sepelayanan dalam Tuhan, berarti menjadi kolega Rasul Paulus selama ini. Dan kepada orang inilah Rasul Paulus mempercayakan hal ihwal, berarti keseluruhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose mendapatkan penghiburan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama bisa melihat bagaimana Rasul Paulus ini memberikan keteladanan yang luar biasa tentang jiwa kolegalitas yang dia miliki. Dia merangkul rekan kerjanya, memberikan kepercayaan kepada dia, dan kemudian ketika mempercayakan untuk melakukan sesuatu, Rasul Paulus meyakini bahwa itu bisa mendatangkan penghiburan bagi jemaat di Kolose.
Nah, bukankah ini juga menjadi dorongan bagi kita semua bahwa kita perlu memberi penghiburan kepada sebanyak mungkin orang yang kita jumpai. Banyak orang yang membutuhkan penghiburan pada masa kini. Banyak orang yang merasa sepi walaupun sepertinya berada di tengah keramaian. Banyak orang yang membutuhkan untuk ditopang oleh sesamanya. Dan itu berarti juga ketika bekerja sama dengan orang lain, melakukan karya bersama orang lain, jiwa kolegalitas itu juga perlu ditumbuhkan, menaruh trust kepada rekan sepelayanan itu menjadi penting. Percaya bahwa dia adalah hamba yang setia dari Tuhan, dia adalah rekan sepelayanan yang baik, dan dia adalah orang yang layak dikasihi karena dikirim oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua di dalam berproses bersama untuk mendatangkan penghiburan bagi banyak orang dan membangun kerekanan yang baik dengan orang-orang yang bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.